Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari mahasiswa program studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta. Saya Arya Fasya Nurli dengan NIM 1522031 dan rekan Saya Muhammad Wafi Suryanata dengan NIM 1522019. dan rekan saya lagi. Kanza Laksana Putra dengan NIM 1522021. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang komposit polimer berpenguat serat FRP atau Fiber Reinforcement Polymer. dan teknik manufaktur. Disimak ya semuanya. Oke teman-teman, di sini komposit merupakan material dua fase atau multifase terdiri dari dua atau lebih material berbeda yang menawarkan sifat yang jauh lebih baik dibandingkan material penyusunnya. Sifat-sifat yang ditingkatkan ini mencakup rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, ketangguhan tinggi, stabilitas dimensi yang sangat baik, daya tahan dan kekuatan yang tinggi, kekuatan lentur, dan ketahanan terhadap korosi, dampak keausan, dan api. Bukti penggabungan berbagai bahan dalam penggunaan dan pekerjaan konstruksi ditemukan pada zaman kuno. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi di samping kanan saya merupakan gambar dari sejarah polimer yang dimulai dari 3400 sebelum Masehi sampai tahun 2000-an saat ini. Di sini contoh paling awal dari komposit dalam konstruksi ditemukan pada tahun 3400 sebelum Masehi ketika orang Mesopotamia membuat kayu lapis dengan merekatkan potongan-potongan kayu pada sudut yang berbeda. Kemajuan ilmu material telah mencepat pengembangan bahan sintetis sebagai alternatif bahan alam untuk pembuatan komposit. Nah, di sini teman-teman, selama fase pengembangan ini, penemuan resin polimer dan serat kaca sekitar tahun 1930-an dan pengembangan serat karbon pada tahun 1960-an meletakkan dasar bagi pembuatan komposit FRP modern. Selain itu, industri ini telah mengembangkan keahlian dalam proses pencetakan khusus yang memungkinkan produsen menyesuaikan beberapa sifat untuk komposit, teman-teman. Di sini merangkum kronologis perkembangan material komposit dan penerapannya di beberapa industri termasuk infrastruktur, transportasi, dan komunikasi dari tahun 3400 sebelum Masehi hingga saat ini. Baik, kita masuk ke komposit berpenguat serat. Komposit berpenguat serat adalah bahan yang terdiri dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat alami atau sintetis. Matriks umumnya adalah plastik termoset atau resin fenol formaldehid. Mereka digunakan untuk aplikasi struktur ringan karena keunggulan mekanik dan ringan. Komposit ini dapat menggantikan material rekayasa tradisional dengan kekuatan yang tinggi dan bobot rendah. Penting dalam industri seperti dirgantara, energi angin, dan otomotif. Mereka juga non-korosif secara elektrokimia dan dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi. Komposit serat alam atau tumbuhan memiliki keunggulan tambahan, seperti ramah lingkungan dan modulus yang tinggi. Selain itu, komposit berpenguat serat menawarkan keunggulan seperti kekuatan lentur, ketahanan terhadap kelembapan, dan ketahanan cuaca yang baik dibandingkan dengan material rekayasa tradisional. Membuatnya menjanjikan untuk industri berkelanjut. Komposit FRP dapat berupa kontinu dengan serat panjang atau diskontinu dengan serat pendek. Dengan penempatan serat yang dapat searah, dua arah, sejajar atau acak, serta jenisnya panjang, susunan, dan orientasi serat yang mempengaruhi sifat dan perilaku struktural komposit. Berikut adalah struktural umum komposit fiber reinforced polymer dan klasifikasinya. Yang A merupakan konstituen dasar komposit fiber reinforced polymer. Yang B merupakan komposit fiber reinforced polymer continue. Dan yang C adalah komposit fiber reinforced polymer terputus-putus. Ada beberapa metode dalam pembuatan komposit. Nah, yang pertama adalah hand layup. Hand layup sendiri merupakan metode manual dalam pembuatan komposit dengan meletakkan lapisan penguat dan menuangkan resin. Meskipun biaya awal rendah dan fleksibilitas desain memiliki kelemahan seperti laju produksi yang rendah, distribusi bahan yang tidak seragam, dan tidak cocok untuk produksi skala besar. Nah, untuk yang kedua itu spray layup
yang ada di sebelah kiri saya. Spray layup adalah metode pencetakan terbuka di mana resin disemprotkan ke serat yang telah diletakkan dengan penggunaan roller untuk menggabungkan serat dan menghilangkan gelembung. Ketebalan dan konsistensi produk tergantung pada operator dan sifat mekanik akhir dipengaruhi oleh orientasi dan batasan serat. Next, di kanan saya ada filament winding. Filament winding adalah metode pencetakan terbuka yang efektif untuk membuat komponen aksis simetris seperti pipa, tabung, dan tangki. Teknik ini memungkinkan fraksi volume serat yang tinggi, sekitar 60-80%, dan kekuatan spesifik yang lebih tinggi. Prosesnya melibatkan lilitan serat kontinu yang direndam dalam resin pada mandrel berputar dengan sudut tertentu. Kemudian diikuti dengan curing untuk resin termoset dan pelepasan mandrel. Selanjutnya, compression molding adalah teknik manufaktur yang populer digunakan untuk menghasilkan suku cadang komposit berkualitas dalam volume tinggi. Proses ini melibatkan pertempatan prepreg dalam cetakan terbuka yang dipanaskan, kemudian dicetak dengan menggunakan mesin press hidrolik besar. Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi bahan yang seragam ke seluruh cetakan, sehingga menghasilkan suku cadang yang tepat dan cepat diproduksi dengan kualitas yang baik. Dan untuk di kiri saya ada extrusion compound. Extrusion compound adalah metode pencetakan tertutup yang digunakan untuk produksi kontinu komposit dengan penampang konstan seperti batang, lembaran, pipa, dan film. Proses ini melibatkan penekanan polimer lunak melalui cetakan 2 dimensi dengan memasukkan campuran serat dan matriks polimer ke dalam extruder melalui hopper. Sebuah skrup pengumpan mendorong campuran tersebut ke depan melalui cetakan, mengubahnya menjadi produk polimer yang diperkuat serat secara berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada injection molding. Injection molding ini digunakan untuk melelehkan polimer di atas laras dalam proses pembentukan. Dengan proses serupa, cetakan injeksi mengharuskan injeksi material ke dalam cetakan melalui nozzle. Kemudian material didinginkan dan membentuk komponen akhir. Cetakan injeksi memungkinkan pembuatan komponen komposit 2 dimensi yang kompleks dengan presisi tinggi dalam waktu siklus yang sangat singkat. Proses ini dapat menghasilkan berbagai bentuk dan ukuran produk dengan permukaan akhir yang halus dari bahan kaku dan lunak. Untuk di sampingnya ada pultrusion. Pultrusion adalah proses berkelanjutan untuk pembuatan komposit FRP dengan penampang konstan. Dalam proses ini, lapisan bahan berserat diresapi dengan resin. Lapisan bahan berserat diresapi dengan resin, lalu ditarik melalui cetakan transstasioner dengan pengatur suhu yang mempolimerisasi resin. Profil kontinu ditarik dari jalur produksi dan dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan. Pultrusion menghasilkan komposit yang ringan tetapi memiliki kekuatan tinggi, keseragaman yang tinggi, dan tingkat cacat produksi yang rendah pada produknya. Pada gambar 5 membandingkan kekuatan tarik dengan fraksi volume serat untuk beberapa metode pembuatan komposit. Selanjutnya RTM. Proses RTM atau Resin Transfer Molding adalah metode cetakan tertutup yang digunakan untuk memproduksi komponen komposit berkinerja tinggi dalam volume medium, yaitu sekitar 1.000 hingga 10.000 bagian. Proses dasarnya melibatkan penempatan bahan penguatan kering di dalam rongga cetakan tertutup. Kemudian cetakan disesuaikan dengan ketinggian rongga yang telah ditentukan. Selanjutnya, resin dengan viskositas rendah yaitu 0,1 hingga 1 disuntikan melalui saluran ke material penguat yang berada di bawah tekanan sedang. Biasanya 3,5 sampai 7 bar. Tekanan tinggi dihindari untuk mengurangi resiko perpindahan dan disorientasi material penguat di dalam rongga cetakan. Dan yang terakhir ada vacuum infusion. Vacuum infusion atau VARTM, Vacuum Assisted Resin Transfer Molding,
adalah perbaikan dari proses RTM. Dalam EVA RTM, bahan penguat bentuk awal disegel dalam kantong vakum, sementara tabung berlubang ditempatkan di antara kantong vakum dan wadah resin. Gaya vakum digunakan untuk menarik resin melalui tabung berlubang ke atas bahan penguat, menghilangkan ruang untuk udara berlebih, sehingga mengkonsolidasikan struktur laminasi. Proses EVA RTM menghasilkan produk berkualitas tinggi karena mengurangi kandungan rongga, dan ini membuatnya populer untuk objek berukuran besar. Dan di samping saya adalah gambar pembuatan proses komposit polimer yang telah dijelaskan tadi. Nah, teman-teman, berdasarkan metode pembuatan komposit tadi, bahwa sesuai kurva yang ditampilkan ini, kalau metode pultration memiliki hasil uji tarik yang lebih unggul dibanding yang lainnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke outline yang terakhir. Di sini merupakan outlook dari manufaktur. Nah, dalam produksi komposit skala besar, tantangan utama bukan hanya pengurangan biaya bahan baku, tetapi juga pengurangan biaya produksi. Di sini teman-teman fokus terletak pada otomasi dalam pembuatan komposit FRP. Namun perlu diingat bahwa tantangan ini melibatkan aspek teknis dan kurangnya pengetahuan tentang pembuatan komposit baru di antara perancangan dan produsen. Di sini negara-negara berkembang juga mencari industrialisasi ekspor yang lebih besar, kemandirian dan pengurangan impor yang memerlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk masa depan manufaktur komposit. Oke, mungkin segitu aja materi yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Menarik bukan materinya? Dan juga bermanfaat kan? Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, Komen, Dan subscribe. Oke, mungkin sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.